Sobat Ngonten Aja, senang sekali Ulun Heni Setiawati menyapa Anda semua dalam acara podcast ngobrolin tentang kerjaan. Pungutan di sekolah negeri, apa boleh? Isu ini sangat penting bagi kita bahas karena supaya masyarakat dapat pemahaman secara utuh dan tidak terjebak dalam informasi yang sepotong-sepotong. Pada hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa dan tepat untuk menjelaskan terkait kebijakan dan pengelolaan pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Insinyur Galuh Tanti Narinda STMT. Sedikit Ibu, kami izin untuk menoleh ke belakang. Dalam 1 tahun ini mungkin bisa Ibu sampaikan secara garis besar tentang masalah capaian dan tantangan yang dihadapi oleh Disdikbud selama setahun ini ya, tahun belakang ini. Capaian dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam dunia pendidikan, terutama di jenjang menengah atas. Oke, langsung ya? Iya. Pertama makasih dulu nih sama rekan-rekan Ngonten Aja sudah mengundang saya di podcast hari ini. Jadi yang pertama, aku itu baru dilantik jadi Kadisdik kurang lebih 5 bulan lah, 5 bulan. Jadi kalau bicara setahun itu susah ya. Tapi alhamdulillah selama sebagai Kepala Dinas Pendidikan bersama teamwork gitu kan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, saya mengcounting sih ada kurang lebih 5 penghargaan yang dibawa baik secara nasional maupun pemerintah provinsi. Beberapa waktu yang lalu karena pendidikan anak usia dini gitu ya, sekarang program pemerintah Bapak Ibu ada namanya wajib belajar 13 tahun. Sebelumnya hanya 12. 13 tahun itu termasuk pendidikan anak usia dini. Sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu cukup gencar. Melalui Bunda PAUD kita, Ibu Gubernur Kalimantan Selatan, Ibu Fatul Janah Muhyiddin, alhamdulillah berproses dalam setahun ini kita mendapat penghargaan Bunda PAUD Provinsi Terbaik se-Indonesia. Luar biasa. That's ya the Bu first thing ya. Dan itu dikawal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus baru saja terakhir tadi dapat penghargaan dari Menteri Kebudayaan, apresiasi cagar budaya peringkat nasional. Kemudian juga apresiasi warisan budaya tak benda. Nah ini nggak mudah, maksudnya prosesnya itu kita harus riset warisan budaya tak benda ataupun cagar budaya itu sendiri secara knowledge memang bisa kita buktikan mereka sebagai cagar budaya ataupun warisan budaya tak benda. Nah ini yang mendapat penghargaan langsung dari Pak Menteri Bapak Fadlizon 3 ya. Dan ternyata saya mendapat penghargaan nih melalui Diskominfo. Wah, ya luar biasa ya kemarin ya Bu ya. Ya. Nah dari Diskominfo itu gubernur yang memberikan penghargaan. Saya mau announce dengan pemirsa ya, masyarakat mungkin yang mendengar hari ini, kita terbaik dalam pengelolaan lapor. Terbaik ketiga. Jadi pengelolaan lapor, insya Allah, ketika saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita membuka ruang apabila ada persoalan, permasalahan melalui kanal-kanal yang resmi. Salah satunya lapor. Kemudian kita juga punya hotline di Instagram. Dicek saja, di situ ada nomor teleponnya. Silahkan sampaikan keluhan dan segera kita respon. Nah itu bukti kita mendapat penghargaan, benar kan? Penilaiannya benar ya, Bu? Betul dong Bu. Betul ya. Jadi mendapatkan penghargaan artinya dalam pengelolaan aduan kita sudah seserius itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penghargaan terbaik media online. Saya percaya penggunaan dana-dana di pemerintah daerah, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri pun itu harus disampaikan ke masyarakat. Kenapa? Satu, kita juga ingin melihat bagaimana respon masyarakat. Apakah program, policy sudah sesuai tidak untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dan itu mengedukasi atau tidak. Ternyata berdasarkan penilaian tim independen ya. Dan bukan titipan kan Bu? Luar biasa Ibu.
dan kita mendapatkan penghargaan terbaik. Makasih dari Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Mungkin itu recap achievement di 2025. Tahun depan harus lebih banyak lagi. Ya harus lebih banyak lagi. Itu termasuk tantangan-tantangan tadi ya Bu ya? Capaian. Capaian ya. Kalau untuk masalah tantangan bagaimana Bu? Tantangan. Kayaknya masyarakat nih yang lebih tahu. Jangan-jangan Mbaknya yang enggak apa Ibu sih? Enggak ya. Adik kali ya Bu. Saya malu. Jadi kalau tantangan pastinya banyak. Secara general, salah satu mengapa saya duduk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kan kita ada namanya uji yang dilakukan oleh kepala daerah, kemudian tim pansel bertanya, panitia seleksi ya kalau nggak salah. Dinas mana nih yang mau dipilih? Jadi ada proses penilaian sebelum duduk di Dinas Pendidikan. Ada 3 tahap tes loh, Bapak Ibu. Jadi kami yang duduk di dinas sebagai eselon 2 itu ada proses penilaian dan itu persetujuan BKN juga sampai ditetapkan sebagai kepala dinas. Saya bilang, saya bicara masalah utama di Kalimantan Selatan, bicaranya human resources dan itu ada di pendidikan. Kemudian saya juga bicara potensi, nggak perlu ya saya sebutkan dinasnya yang mana. Kemudian yang ketiga baru saya memilih Bapeda waktu itu karena saya pengalaman pernah jadi kepala Bapeda. Nah jadi memang pendidikan ini problem. Walaupun kita mengalami perbaikan, tetapi masih di level biasa. Jadi kalau tantangan akses pendidikan, kemudian mutu pendidikan, proses pembelajaran mengajar, bagaimana prestasi siswa atau peserta didik, dan yang terakhir nih tentang kualitas guru. Dan menurut saya ini yang penting. Nah, kemudian kita breakdown lagi dari 3 masalah besar itu apa yang jadi persoalan. Saya memang menilai persoalan kesejahteraan guru, kompetensi guru itu jadi prioritas kita. Ini masalah untuk meningkatkan kualitas guru, kita perbaiki kompetensinya, kita tingkatkan kesejahteraannya. Cek aja nanti di 2026. Terus kalau bicara akses pendidikan, ini nih seluruh Kalsel. Saya sedang menyusun database. Insya Allah selesai di Desember, tapi sudah ada beberapa hasil. Dan to be honest, Bapak Ibu yang mungkin sering melihat fasilitas pendidikan yang ada di kota, coba lihat daerah pinggiran yang terluar, susah dijangkau. Jadi memang prioritas kita pendidikan yang merata untuk semua. Sehingga dari database itu mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan itu bisa beres. Semua sekolah yang ada di sekolah SMA, SMK, SLB sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Nah ini yang mungkin dari tantangan-tantangan inilah, ini kan baru 5 bulan. Semoga ada perubahan. Amin, ya. Tetapi dukungan semua pihak tolong dilihat dari niat baik kami bahwa memang Bapak Gubernur itu sangat concern terhadap persoalan pendidikan. Beliau juga punya 10 janji kampanye, 3 itu ya, 1, 2, 3 itu semuanya persoalan pendidikan. Nah itu. Tapi yang ini ya saya sambil ini. Yang jadi problem itu kadang-kadang juga bagaimana manajemen di sekolah terkait proses pembelajaran mengajar, ada kekerasan juga yang menjadi bahan diskusi, kemudian ada pungutan dan itu istilah ya. Nah nanti di sini di kesempatan ini kita mencoba meluruskan bahasa-bahasa tersebut. Capaian tadi sangat luar biasa, walaupun dalam kurun waktu 5 bulan, capaian itu sudah sangat luar biasa ya. Itu pasti kerja teamwork lah. Kerja teamwork. Tantangan juga gitu kan. Nah sekarang Bu, dari melihat capaian dan tantangan tadi itu pasti ada kebijakan-kebijakan yang disesuaikan gitu ya. Bagaimana nih dari Disdikbud sendiri untuk terhadap kebijakan baru dari pemerintah pusat? Jadi gini, mohon diingat gitu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu tidak bisa berjalan sendiri dengan konsepnya. Kita memiliki keterbatasan financial sehingga apapun yang kita lakukan itu harus berhitung. Itu yang pertama. Yang kedua,
pemerintah pusat ini adalah landasan kita. Jadi kalau dalam pembangunan kita bicara dulu nih RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, baik nasional maupun daerah. Kemudian turun lagi ke RPJMD. Nah, ini harus laras antara pusat dengan daerah. Itu ya. Tadi saya sudah spill sedikit. Salah satu penyesuaiannya adalah wajib belajar 13 tahun. This is something new. Beneran, ini hal yang baru. Terus kalau kita flashback lagi ke belakang, ada namanya Undang-Undang 1945, mohon maaf kalau saya salah, ada di pasal 31, seluruh masyarakat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan wajib belajar. Wajib belajar. Dan itu transformasi tentang wajib belajar ini terus berubah. Awalnya 6 tahun, terus 12 tahun, 9 ya? 9. Habis itu 12. 2025 ini Bapak Ibu di-announce 13 tahun. Ternyata persoalan pendidikan anak usia dini itu penting. Mereka itu golden age. Jadi di tahap itulah kita harus mengasah anak-anak supaya mereka siap. Ya, betul. Tidak hanya pintar akademis, tapi mereka siap menghadapi tantangan dunia. Nah, itu menurut saya lebih penting seperti itu. Betul. Pendidikan itu bukan tentang bagaimana nanti bekerja, tapi bagaimana anak muda nih, sorry ya, soalnya banyak krunya, bisa berpikir kritis, how to solve the problem, gitu loh. Terus pada saat kita sekolah, kita itu nggak pernah diajarkan menyelesaikan masalah hati, bener nggak? Hanya menyelesaikan, kalau sakit fisik gimana? Nah, ini yang supaya nggak kaget, karena dunia itu nggak adil. Ya, adil itu hanya di kepala kita. Nah, ini yang ekspektasi saya ya terkait pendidikan, berkarakter, berakhlak, bukan hanya mengejar terkait nilai. Yang kedua, mungkin yang paling baru nih, tes kompetensi TKA. Nah, tahun ini tuh. Nah, TKA ini sejujurnya karena mungkin saya generasi yang agak lama, setiap belajar kita tuh kan harus diuji, betul ya? Betul. Makanya sudah sesuai nggak proses pembelajarannya, bagaimana nilainya. Nah, dulu kan kalau zaman kita kan Eptanas, terus dihilangkan, dan sehingga saya melihat dan itu ternilai loh Bapak Ibu dari kemampuan anak-anak di literasi dan numerasi. Kita ada tes terus tuh setiap tahun terjadi penurunan. Nah, nah sehingga saya menyambut baik banget program TKA, tapi jangan kaget karena kemarin ada anak-anak yang mau demo. Jadi tahun ini itu kayak uji coba untuk kesiapan infrastruktur, bagaimana kita melaksanakan karena dia kan komputer base. Nah, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kalau tidak salah yang ikut itu 96%, tapi nggak wajib memang. Tapi kalau mau melanjutkan kuliah menjadi wajib ikut TKA. Ya mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Nah, itu TKA. Terus ada lagi nih proses pembelajaran mendalam. Jadi harapan dari pemerintah pusat, guru-guru itu lebih kreatif dalam mengajar, tidak monolog. Saya kadang-kadang lihat, sorry ya kalau tersinggung berarti benar tuh. Lagi ngajar tuh monolog. Karena saya ini pengajar. Dialog itu oke, tapi kita mungkin pembelajaran mendalam itu lebih banyak praktek. Jadi diskusi. Visual juga mungkin. Nah, itu yang mungkin hal yang bagus. Kalau dari boleh spill nggak prioritas saya di 2025 dan 2026 saat ini? Yang jadi target pemerintah daerah gitu ya. Sorry ya, jadi kalau terlalu serius, tadi pengennya santai banget, tapi harus saya sampaikan. Target di Pak Gubernur itu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita 8 tahun. Tahu nggak? 8 tahun. SMP. Terus ini problem. Sorry nih, I have to say problem. Mudah-mudahan nanti dalam 5 tahun ini bisa jadi lebih baik. Terus angkatan kerja kita 60% di bawah SMP. 60%.
Ini teman-teman di sini kan rata-rata sarjana, ketemunya sama orang intelek. Tapi ketika kita bicara agregat, seluruh Kalsel 40% lulusan SD, 20% di bawah SMP. Makanya saya 60% di bawah SMP. Nah, jadi kemudian dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah. Jadi semakin banyak anak yang bersekolah, makin bagus tuh Iya. rata-ratanya. Ya kita harus beli orang yang berpendidikan pasti lebih kritis dalam kehidupan gitu ya. Betul. Dan kesejahteraan mereka meningkat. APS penyebabnya adalah angka putus sekolah, gitu ya turunannya. Angka putus sekolah di Kalsel sudah di-announce juga sama Bu Dirjen Pusat kemarin 64.000. Wow. Oh, lumayan. Dan kalau dari persentase angka partisipasi sekolah untuk SMA itu di posisi 63%. Artinya dari 100 anak hanya 63 anak yang bersekolah di level SMA. Sisanya ngapain? Paling banyak itu bekerja. Nah ini yang mohon bantuannya, kita mencoba mengurai apa yang menjadi masalah utama. Jadi dari angka partisipasi sekolah, kemudian angka putus sekolah, kemarin kan baru di launching Mbak, gerakan lawan anak putus sekolah. Mohon bantuannya Bapak Ibu, kita temukan anak-anak yang 64.000 itu, kita treatment sehingga mereka entah paket A, entah paket B, dan lain sebagainya, supaya anak-anak kita bisa kembali on the track. Gerakan lawan anak putus sekolah, kemudian digitalisasi dalam pendidikan, sudah kemarin di launching juga ada 6 aplikasi, kemudian peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan kualitas peserta didik. Dan juga mudah-mudahan insya Allah di Januari nanti kita launching, kita lagi membuka program beasiswa luar negeri. Oh, Wah, luar biasa. Beasiswa luar negeri untuk anak-anak berprestasi. Saat ini ada Singapura, ada King Ajis University ya, sama di Cina. Nah ini mudah-mudahan ini sebuah niat baik, tapi bukan hanya omon-omon. Saya bilang sama tim saya, tapi sudah saya sampaikan di sini, coba aja kalau nggak dijalankan ya. Terus kalau untuk anak-anak yang miskin, kita bantu siswa kurang mampu berupa peralatan sekolah, serta kita lagi diskusi sama kampus-kampus lokal, anak-anak kurang mampu kita coba beasiswa. Mungkin ini tahap awal, nggak banyak dulu, mungkin pilot project, kalau berjalan bagus baru kita tingkatkan years by years. Dari kebijakan kita beralih Bu ke dinamika di lapangan. Nah, di dunia pendidikan ini kan sangat dekat dengan masyarakat Bu. Nah, jadi isu yang muncul ini sering berkembang cepat. Jadi bagaimana nih Disdikbud mengelola isu sensitif yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan pungutan di salah satu SMA negeri. Nah gini, makanya saya sih terima kasih masyarakat yang memberikan informasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita tidak menutup diri. Bahkan kalau saya menilai, kalau adanya aduan, laporan, itu bukti bahwa yang kita laksanakan sudah baik. Bahkan mudah-mudahan ada yang ngasih apresiasi gitu ya, apresiasi yang baik. Nah jadi mungkin kita harus luruskan dulu bahasa pungutan dan lain sebagainya. Betul. Secara pribadi sih saya selalu berharap ini rekan-rekan kepala sekolah yang mungkin mendengarkan ini sebisa mungkin dari anggaran yang kita miliki bisa mengelola sekolah dengan baik. Tetapi Bapak Ibu masyarakat semuanya, banyak sekali dinamika di lapangan yang memang pendanaan baik dari pusat maupun pemerintah provinsi itu tidak cukup. Nah sehingga kalau saya boleh melarang gitu ya, terkait bahasanya tuh kan pungutan. Pungutan itu kayak sesuatu yang dipaksakan, pungutan liar. Jadi kalau dari kami, saya tuh sudah menerbitkan surat edaran loh, boleh dicek sejak saya, ya benar ya Pak Jamil ya, ada surat edaran. Biarin langsung ngomong sama kru biar asik. Jadi kita sudah mengeluarkan
edaran pencegahan pungutan liar, suap dan gratifikasi pada satuan pendidikan. Nih saya ada ininya. Cuman teman-teman selalu menilai ketika minta sumbangan dan lain sebagainya dianggap sebagai pungutan. Nah ini tetap saya pengen melarang untuk tidak meminta sumbangan atau penggalangan dana. Tapi peraturan pemerintah pusatnya memang ada. Itu ada di peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Terus kita juga punya Perda nomor 3 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Jadi memang di situ bahkan diatur komite sekolah bertugas melakukan penggalangan dana gitu. Artinya boleh, tapi penggalangan dananya itu seperti apa dan diawasi oleh sekolah. Dinas pendidikan ini dia pembinaan sebenarnya dengan koridor-koridor tertentu yang dikelola oleh sekolah, bahasanya satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah di surat edaran saya sampaikan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan liar. Seperti apa bahasa pungutan liar? Wajib mengikat, ada jumlahnya, ada jangka waktunya. Itu diingat tuh, kalau ada yang begitu laporin ke kita. Dan pungutannya ditentukan gitu. Jadi kalau penggalangan dana, kalau orang dengan sukarela silahkan saja. Terus orang tua murid ketika ada edaran dari mungkin dari sekolah, seharusnya komite ya, kalau Anda tidak bersedia ya jangan. Nah, harapan saya sih aduan itu disampaikan melalui kanal-kanal resmi. Betul. Lapor, cek saja, tanya saja dengan kawan-kawan Kominfo, kita respon ya, Mbak. Terus dari hotline kita sendiri pun itu sudah kita brief. Bagaimana mereka merespon adanya aduan-aduan seperti itu, sehingga tidak semua yang dilakukan dalam konteks penggalangan dana didefinisikan sebagai pungutan. Nah ini terus saya sebenarnya bahkan dengan kawan-kawan media, ayo bantu saya dong gitu ya. Nah tapi masyarakat ada sekarang media sosial yang mengaku sebagai akun dan memberitakan sesuatu tanpa landasan. Nah ini juga harusnya bisa kita tertibkan. Yuk datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kalau memang ada persoalan-persoalan seperti itu. Kemudian terkait yang isu yang beredar, kita sudah ngecek, kita sudah melakukan pemeriksaan. Jadi di Dinas Pendidikan itu membentuk tim, Mbak. Tim tenaga ahli hukuman disiplin, sehingga apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan kepegawaian, nah itu tim kita turun. Kalau memang dalam proses tim itu disinyalir memang bersalah, maka kita lanjutkan ke inspektorat, ke BKD, kemudian mereka akan mendapatkan sanksi. Kebetulan untuk kasus tersebut, ya tapi nanti coba kita dalami kembali, itu sudah dilakukan pemeriksaan, sudah ada berita acaranya, dan kita juga memberikan pembinaan. Mungkin kedepannya perlu berhati-hati, karena mungkin masyarakat belum tahu penggalangan dana di sekolah itu diperbolehkan. Tapi yang paling penting dari kepala sekolah, mungkin itu salah satu kekhawatiran orang tua yang tidak ngasih sumbangan gitu ya, takut anaknya tidak diperlakukan sama. Nah itulah perlunya bahwa di sekolah itu apapun situasinya, anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan yang sama. Sampai nggak perlu saya bilang sorry ya, boleh bahasa Banjar dikit ya, berkumpulan mau beli AC. Sekolah negeri itu no AC. Ya kan kita dari dulu sekolah negeri emang ada AC. Buka kaca. Kalau mau AC, sekolah swasta yang menengah ke atas. Jadi ya, itu yang saya sudah memberikan beberapa brainstorming dengan kawan-kawan kepala sekolah. Tapi banyaklah dinamika persoalan yang dihadapi kawan-kawan di sekolah. Mudah-mudahan ke depannya kepala sekolah beserta satuan pendidikan di Kalimantan Selatan dalam menjalankan kebijakan Pak Gubernur bisa lebih baik lagi, dan kita
humanis. Berarti Disdikbud pun tidak lepas dari segala tidak menutup mata dari segala isu-isu yang beredar, langsung respon cepat. Dan itu sudah 6 bulan yang lalu sebenarnya. Case ini nggak tahu di-up lagi, terus jadi viral, penggiringan opini. Tapi ya saya selalu makasih ya. Jadi kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan nggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Banyak orang tua murid itu kan berharap nih sekolah bisa benar-benar bebas dari pungutan, gitu kan. Jadi harapan ini menarik nih untuk kita bahas. Apa mungkin sekolah tuh benar-benar bebas dari berbagai jenis pungutan, dan seperti apa ekosistem pendidikan yang ideal yang diharapkan gitu? Tuh saya juga berharap hal yang sama ya Bapak Ibu, tetapi ternyata ini bukan karena pendanaan itu bukan hanya pemerintah provinsi, ada namanya dana BOS yang digelontorkan langsung oleh pemerintah pusat, bahkan ada dana revitalisasi untuk perbaikan sekolah yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Saat ini sekarang gini, ini ada jumlah potensial anak yang akan bersekolah, dan disinilah kemampuan financial dari pemerintah dengan jumlah, menurut saya pertumbuhan penduduk yang cukup besar selalu dibilang dengan bonus demografi, tapi kita tidak mempersiapkan SDM kita, jangan-jangan kita mempersiapkan SDM yang gimana gitu. Nah, dari analisa kita, kemampuan keuangan dengan membangun Sarpras itu memang belum cukup. Jadi kita sangat dibantu oleh sekolah-sekolah swasta. Nah, artinya kita ingin sebanyak mungkin anak-anak kita bisa menerima pendidikan. Ingin sekali kita menghilangkan persoalan sumbangan, tapi nanti akan kita kaji bersama ya. Tetapi peraturan dari pemerintah pusatnya sendiri gitu loh. Dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa bahkan untuk menggalang dana, harapannya mungkin dari perusahaan bisa memberikan CSR. Saya pikir itu sah-sah saja. Cuma nanti agar tidak muncul hal-hal seperti ini, tekanannya adalah kepala sekolah itu harus berdiskusi panjang lebar dengan orang tua. Kadang-kadang kuda diundang, orang tuanya tidak hadir. Bahasa tidak hadir itu artinya setuju kan dari setiap keputusan. Nah, akhirnya kesepakatan yang disepakati seluruh orang tua, ada salah satu yang nggak suka, lalu menyampaikan keberatan. Harapan saya keberatan-keberatan yang diberikan itu bisa disampaikan dengan baik. Tapi mungkin juga kita tidak mengatakan bahwa kita sebaik itu, ada bolong-bolongnya terkait sistem kita. Jadi mohon deh di kesempatan ini sampaikan langsung di hotline-nya Dinas Pendidikan atau apa Bu, boleh ngiklanin ilapor? Span lapor ya. Ya iya dong, ini kita socialize. Betul. Kita kan selalu terbaik se-Indonesia dalam hal pengelolaan pengaduan. Keren loh Kominfo. Iya, luar biasa, alhamdulillah. Siapa kepala dinasnya? Ada nih Pak Muslim. Luar biasa, itu juga tidak sendirian kan, teman-teman juga bantu. Nih Ibu, mungkin kita agak sedikit tadi biar kita menekankan bahwa sebenarnya pungutan itu diperbolehkan ya. Pungutan itu mungkin bahasanya jangan pungutan ya. Penggalangan dana. Gitu kan. Atau berupa sumbangan, sukarela. Ketika ada permintaan dana selalu di-announce sebagai pungutan. Padahal belum tentu. Jadi nih sedikit aja Ibu mungkin bisa spill atau bisa membedakan, menjelaskan tentang perbedaan antara iuran sukarela, sumbangan dan pungutan wajib nih Bu, biar para kita masyarakat terutama bagian orang tua bisa mengerti nih apa nih istilah-istilah yang bisa diperbolehkan dan tidak diperbolehkan atau apa saja ini. Oke, thank you ya. Tadi nanti surat edaran yang saya sudah edarkan gitu bisa dibaca oleh orang tua dan masyarakat bahwa tidak melakukan pungutan liar. Seperti apa?
wajib. Oh, tiap bulan ada jangka gitu ya. Terus mengikat itu ada jumlahnya, kemudian ada jangka waktu pungutannya, misalnya kan, dan ditentukan. Kalau jangka waktu itu kan maksudnya itu mungkin yang harus berhati-hati ya. Nah, tetapi intinya kalau sukarela ya silahkan. Tapi kalau ada orang tua yang enggak apa-apa, Bapak Ibu enggak ngasih sumbangan. Serius, kalau misalkan ada permintaan dari sekolah, permintaan sumbangan seperti itu, jangan dikasih kalau memang tidak mampu. Itu nggak apa-apa gitu loh sebenarnya. Cuman mungkin orang tua ketika ada permintaan sumbangan itu merasa jadi wajib. Betul. Ya, itu yang harus cukup jelas ya. Wajib, mengikat, serta jumlah. Ada jumlahnya. Betul. Mungkin nanti bisa kita share ya terkait masalah surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Disdikbud. Nah, Ibu, tadi yang kita berbicara tentang ekosistem yang ideal tadi kan ya, dalam konteks bahwa kini kita juga menginginkan bahwa masalah pengelolaan keuangan di SMA negeri nih. Nah, bagaimana nih Bu pengawasan dari Disdikbud ini supaya masyarakat juga ingin tahu konsekuensi jika aturan tidak dijalankan? Oke, jadi gini, kalau bicara penggalangan dana gitu ya, itu kan bukan APBD, bukan APBN juga, tetapi kita tidak berharap tidak sesuai. Sekolah itu sama seperti dinas. Nah, gimana tuh pengawasan keuangan yang di dinas? Artinya di internalnya pun harus melakukan pengawasan karena kepala sekolah itu kuasa pengguna anggaran. Jadi dia bertanggung jawab mutlak terhadap pengelolaan keuangan. Kalau pembinaan pasti bagaimana penyusunan rencana anggaran, kebutuhan dari operasional sekolah itu pasti. Bahkan kita monitoring bagaimana bentuk SPJ dan lain sebagainya. Bahkan biasanya kan random tuh dari inspektorat. Bukan ingin melepaskan bagaimana sebuah dinas untuk melakukan pengelolaan keuangan, kan kita khawatir kan kalau tidak sesuai koridor. Betul. Nah, artinya dari Dinas Pendidikan punya tim untuk monitoring dan evaluasi. Tetapi sekolah memiliki tanggung jawab yang sama seperti sebuah dinas. Peran dari Badan Kepegawaian Daerah, peran dari inspektorat itu juga bisa masuk sama seperti perlakuannya untuk dinas itu sendiri. Dan kita sering menerbitkan surat edaran dan lain sebagainya agar setiap satuan pendidikan atau sekolah, Bapak Ibu, berintegritas dalam pelaksanaan kegiatan dan khususnya untuk pengelolaan keuangan. Keuangan ya. Berarti memang ada tim khusus ya Bu ya? Iya. Kalau tim Monef, kalau bilang apa bisa disebut juga tim investigasi gitu ya? Oh iya. Macam gitu ya? Tim tadi kan saya bilang itu kalau ada isu-isu yang beredar atau ada laporan, kita namanya tim ahli hukuman disiplin. Ya. Nah itu kita BAP, kita juga punya pengacara, karena memang banyak problem pengacara internal ya. Ya nanti mungkin akan berkembang lebih profesional. Bukan menakut-nakuti sekolah bahwa harapannya dengan pengawasan yang baik kita bisa menurunkan nih terjadinya fraud atau penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Saya perlu sampaikan pegawai saya pegawai yang ada di Dinas Pendidikan itu kurang lebih 10.000. Wah, luar biasa, di bawah Pemprov itu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ini banyak sekali nih Dinas Pendidikan masalah, ya orangnya banyak. Iya betul. Iya kan? Ya, benar, Dinas ini berapa? 100. Jadi kalau kita bicara peluang, kan orangnya banyak, peluangnya tambah besar. Betul ya? Tapi tidak kurang-kurang loh kami melakukan pembinaan, tapi kita coba lebih baik lagi. Membahas tentang peran pihak lain juga tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, adanya komite sekolah nih Bu. Nah, sejauh mana nih peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan dan apa batas kewenangannya agar tidak melampaui aturan? Ini saya juga nggak hafal ya, tapi paling tidak gini, komite sekolah itu harus dibentuk dan itu wajib. Yang tujuannya untuk mengawasi bagaimana proses pelaksanaan pendidikan di sekolah.
anggotanya itu, dan mereka itu Ya. dipilih, Mm-mm. diundang oleh sekolah, kemudian dibentuk Betul. dari orang tua murid, Oh. tokoh masyarakat. Nah ini, dan itu ada prosentasenya yang tertentu, yang pastinya tujuannya untuk memajukan pendidikan. Kemudian memberikan pertimbangan, kemudian melakukan penggalangan dana. Nah ini juga, dan itu seakan-akan jadinya wajib. Mm-mm. Ya kalau kawan-kawan yang memahami aturan, ketika ada bahasa gitu ya, komite sekolah bertugas untuk menggalang dana, jadi mereka wajib tuh menggalang dana. Ya ini yang perlu kita kaji bersama terkait regulasi. Ya menurut saya sih sah-sah saja ya, asal jangan membebankan. Nah disitulah si komite sekolah ini berdiskusi dengan orang tua murid dan membuat kesepakatan bagaimana langkah untuk memajukan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. Sejauh itu, tapi apa misalnya mau melakukan penggalangan dana itu pun harus seizin dari kepala sekolah. Itu yang paling penting, dan kesepakatan. Nah ini kita dari tadi komite sekolah ya Bu, kita beranjak ke sisi orang tua nih sebagai pihak yang langsung merasakan dampaknya nih. Apa pesan Pian nih kepada orang tua agar tidak ragu menolak pungutan yang tidak sesuai aturan? Komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana, itu ininya. Tetapi jangan berupa pungutan yang bersifat wajib, mengikat, sehingga kalau orang tua memang tidak bersedia, nggak masalah Bapak Ibu. Dan kalau merasa anaknya diperlakukan tidak adil, mohon bisa dilaporkan. Saya memang menilai permintaan sumbangan itu, yang kita khawatirkan guru, kepala sekolah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anak yang lain. Nah ini yang harus kita jaga. Di sekolah itu harus tetap berintegritas, mencerdaskan anak bangsa. Nah itu pesan khususnya. Kalau tidak bersedia nggak usah ngasih sumbangan, nggak apa-apa. Gitu ya. Simple ya Bu ya, gitu. Nah nih satu lagi nih Bu, bagaimana nih caranya nih? Begini nih, kan asik nih kalau misalnya sudah ada, ini kita sudah tahu tadi, begitu tahu ada tindakan-tindakan yang tadi yang tidak sesuai dengan aturan, bisa melaporkan. Tadi sudah spill Bu, dia melapor kemana tadi Bu? Iya. Ini. Kalau mudahnya kita punya akun Instagram, nanti website nih saya belum sempat ngecek ya, tapi di Instagram tuh ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau memang ada aduan, silahkan. Gitu. Tapi yang mungkin yang lebih profesional di Span Lapor ya. Span Lapor ya. Bila misalnya ada keterkaitan masalah berita-berita atau isu-isu ataupun ini, bisa langsung ke Span Lapor. Jadi insya Allah mudah-mudahan Disdikbud tidak akan tinggal diam, pasti akan insya Allah akan direspon secara cepat. Pasti, gitu kan Bu? Pasti. Oke, luar biasa. Ibu nih juga ini ya, mungkin dalam pencegahan tadi ya, pungutan tadi dan berita-berita dan istilahnya untuk menanggapi isu-isu supaya tidak terjadi lagi apa segala macam. Ini kita kan pasti nih peran tadi yang Ibu sebutkan tadi ya, peran media nih memiliki peran yang tidak kalah penting. Seperti apa harapan Disdikbud terhadap peran media dalam membangun pendidikan yang bersih dan berintegrasi? Berintegritas. Jadi oke lah. Jadi gini, cek saja dengan teman-teman media. Rasanya saya sangat membuka diri, betul ya. Terus bahkan kami, tolonglah temukan hal-hal yang memang nggak beres, sampaikan ke kita. Kalau sejauh ini media Kalsel sebagus itu, kan ada etika dalam memunculkan berita, konfirmasi A, konfirmasi B. Jangan mengejar berita. Memang bad news is a good news, gitu kan? Betul. Ini yang harus ini. Jadi kalau untuk teman-teman media yang berizin, sejauh ini sangat bagus di Kalimantan Selatan. Yang saya khawatirkan akun yang mengaku sebagai media, yang akhirnya bisa menggiring ke pencemaran nama baik. Kita harus hati-hati. Harapan saya, setiap ada berita negatif, saya juga nggak tahu dong informasi yang
Tabalong, Kota Baru, nggak masalah kalau buat saya. Kita coba membangun sistem yang tersistem, nggak bisa semuanya ke kepala dinas ya, Bapak Ibu. Ada kepala bidang saya, ada kepala seksi saya, dan itu sudah sistem. Malah nggak bagus kalau langsung kepala dinas. Berarti sistem itu nggak bisa berjalan. Satu orang tuh tidak bisa menyelesaikan semuanya. Harus dari level bawah. Berjenjang ya Bu? Berjenjang. Ya, betul. Termasuk di sekolah, kita juga punya pengawas, dan itu sedang kita aktifkan. Mereka minta akses dengan saya langsung, jujur saja saya tidak mau membukanya gitu kan. Kenapa? Tapi tiap malam itu cek aja, saya punya grup khusus think tank gitu kan. Ini gimana, jam 12 pun saya tanya aja, benar ya jam 1 jam 1 malam cek sama kepala bidang saya masih monitoring gitu kan, bla 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 gitu sama mereka. Nah, artinya dari penjenjangan ini semoga teman-teman bisa maklum, memang dinas pendidikan bukan hanya tentang kepala dinas, tetapi tentang sistem yang kita bangun sehingga semua persoalan itu bisa selesai di level-level tertentu. Tidak semestinya kalau memang belum ada fakta-faktanya, bahasanya viral gitu kan, viral. Saya bacanya gitu. Ya, kita cek loh akunnya. Ternyata akunnya juga akun bodong. Kita kan mau konfirmasi, dan itu netizen langsung, itu luar biasa sih netizen Indonesia, netizen Banua. Tapi saya mohon bantuannya, kadang-kadang berita-berita itu belum tentu benar. Tidak tentang melindungi sekolah. Kalau dia salah, kita akan memberikan punishment. Saya juga pengen bersih-bersih, kayak Pak Prabowo. Kalau yang memang tidak berintegritas, akan kita berikan punishment. Tapi kalau tidak bersalah, akan saya lindungi tim saya, seperti itu. Ya, pada intinya kan Ibu sebagai kepala Disdikbud ya tetap open mind ya, tetap terbuka atas informasi yang ada, melakukan langsung respon cepat, melakukan koordinasi dan komunikasi ya Bu ya, walaupun bertahap berjenjang gitu ya, dan kemudian juga mempersilahkan nih kita ada medsos ya Bu ya, media sosial. Dan media sosial berarti sangat penting ya Bu ya, karena kita ada komunikasi dua arah. Penting banget. Betul ya Bu? Bukan tentang membangun biar saya terkenal tuh enggak ya. Media sosial itu saya bahasanya membranding, tapi branding yang baik, sehingga masyarakat mungkin bisa memberikan masukan, dan itu kita evaluate seperti apa sih yang disukai oleh masyarakat. Ternyata yang paling disukai itu bantuan. Berita tentang bantuan untuk siswa kurang mampu. Ya mungkin kita masih di level itu ya. Jadi kalau kita nih mau terbang gitu kan, masalah-masalah mendasar, tata kelola tentang siswa yang memang kurang mampu itu cukup banyak ya. Harus kita benerin dulu, baru kita bisa melangkah lebih jauh sih kalau untuk pendidikan yang bermutu. Ya luar biasa Ibu ya. Ini Ibu nih untuk penutup, bila ada satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, atau satu paragraf juga boleh Ibu, nih pendidikan seperti apa yang Ibu wujudkan untuk generasi saat ini? Kalau yang ingin diwujudkan pastinya pendidikan yang bermutu dan berintegritas. Itu sih yang kita harapkan ke depannya. Terus satu pesan saja, kalau ingin merubah kehidupan hanya melalui dengan pendidikan. Nah ini yang mungkin menurut saya orang tua di luar sana, anak-anaknya jangan berhenti sekolah. Ayo kita munculkan pemimpin-pemimpin masa depan yang akan memajukan Banua, Kalimantan Selatan dan Indonesia. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan semuanya terwujud ya Bu ya. Dengan segala upaya kita, yang pasti tidak hanya sendiri, kita bersama-sama secara gotong royong ya. Sahabat Konten Aja, dari obrolan kali ini kita bisa memahami bahwa persoalan pungutan di sekolah negeri perlu dilihat secara utuh, dengan mengedepankan aturan, transparansi, dan komunikasi yang baik. Semoga penjelasan yang disampaikan tadi dapat membantu kita semua, terutama sebagai orang tua,
untuk lebih tenang, lebih paham, dan juga jangan ragu untuk bersikap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Galuh Tantri Narindra. Maaf, Nggak Ibu, harus lengkap-lengkap, tantri aja. panjang ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktu dan penjelasan dan pencerahannya hari ini. Sangat luar biasa. Sehat selalu, salam bugar. Ulun Heni Setiawati pamit undur diri. Sampai berjumpa pada podcast ngobrolin kerjaan, tentang kerjaan, konten aja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat.